Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 10 Mei 2025, Pekan ketiga Paskah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 9, ayat 31 sampai dengan 43. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Adapun Lida dekat dengan Yope. Maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 6, ayat 60 sampai dengan 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya bertanya, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, kuasa Tuhan menyertai gerejanya. Ketakutan, sakit, dan putus asa akan dihapus
karena pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kuasa menyembuhkan dan membangkitkan orang mati dianugerahkan Tuhan. Mukjizat terjadi dalam nama Yesus yang bangkit. Dalam bacaan Injil, tidak semua murid Yesus paham tentang roti hidup. Sabda itu keras dan banyak dari antara mereka mengundurkan diri. Sejatinya, Yesus tidak berbicara makan minum jasmani, tetapi tentang roh dan hidup kekal dalam Dia. Sabda Yesus adalah roh dan hidup bagi yang percaya kepadanya. Sabdanya kita mengerti bukan semata-mata menurut pemikiran kita, tetapi terutama kehendak Tuhan sendiri. Biarkan sabda itu menjadi kebenaran tertinggi yang mengoreksi, meneguhkan, dan membimbing kita. Kecenderungan kita adalah mudah memahami kebenaran sabda Tuhan sesuai dengan yang kita pikirkan. Beranikah kita menempatkan sabda Tuhan sebagai kebenaran tertinggi dalam hidup? Hati yang menyatukan. Hati memungkinkan semua ikatan otentik, karena hubungan yang tidak dibentuk oleh hati tidak mampu mengatasi fragmentasi yang disebabkan oleh individualisme. Masyarakat yang didominasi oleh narsisme dan egosentrisme akan semakin menjadi tidak berperasaan. Ini pada gilirannya akan menyebabkan hilangnya keinginan, karena ketika orang lain menghilang dari cakrawala, kita mendapati diri kita terjebak di dalam tembok buatan kita sendiri, tidak lagi mampu menjalin hubungan yang sehat. Akibatnya, kita juga menjadi tidak mampu terbuka kepada Allah. Seperti yang dikatakan Heidegger, untuk terbuka pada yang ilahi, kita perlu membangun ruang tamu. Kita melihat bahwa di dalam hati setiap orang terdapat hubungan misterius antara pengetahuan diri dan keterbukaan terhadap orang lain, antara pertemuan dengan keunikan pribadi dan kesediaan untuk memberikan diri kepada orang lain. Kita menjadi diri kita sendiri hanya sejauh kita memperoleh kemampuan untuk mengakui orang lain, sementara hanya mereka yang dapat mengakui dan menerima diri mereka sendiri yang kemudian dapat bertemu dengan orang lain. Hati juga mampu menyatukan dan menyelaraskan sejarah pribadi kita, yang mungkin tampak terfragmentasi tanpa harapan, namun merupakan tempat di mana segala sesuatu dapat masuk akal. Injil memberitahu kita hal ini ketika berbicara tentang Bunda Maria, yang melihat segala sesuatu dengan hati. Dia mampu berdialog dengan hal-hal yang dia alami dengan merenungkannya di dalam hatinya, menghargai ingatan mereka, dan melihatnya dalam perspektif yang lebih luas. Ungkapan terbaik tentang bagaimana hati berpikir ditemukan dalam dua bagian dalam Injil Lukas, yang memberitahu kita tentang bagaimana Maria menyimpan atau sineterei semua hal ini dan merenungkannya atau simbalouza di dalam hatinya. Lihat Lukas bab 2 ayat 19 dan ayat 51. Dalam Lukas bab 2 ayat 51, kata kerja yang digunakan adalah dieterei, yang memiliki arti menyimpan. Apa yang disimpan Maria bukan hanya ingatannya tentang apa yang telah dilihat dan didengarnya, tetapi juga aspek-aspek darinya yang belum dia pahami. Namun demikian, ini tetap hadir dan hidup dalam ingatannya, menunggu untuk disatukan di dalam hatinya. Dari Paus Fransiskus, ensiklik Dilexit Nos. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, dalam pembaptisan, Engkau memperbarui hidup orang beriman. Semoga dengan rahmat-Mu, mereka yang dilahirkan kembali di dalam Kristus mampu mengalahkan kuasa kejahatan, sehingga dengan penuh iman menjaga rahmat pengudusan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.